Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam merdeka. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian wajib mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar. Kali ini kita akan belajar bab kedua, yaitu tentang gerak lurus. Adapun kompetensi dasar 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap waktu. Indikatornya yang pertama, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar, kalian dapat menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Adapun nilai karakter yang akan dikembangkan yaitu tanggung jawab dan disiplin, di mana kalian harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Apa sebenarnya gerak lurus itu? Gerak lurus adalah gerakan suatu benda, zat, atau partikel yang memiliki lintasan yang lurus. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Budi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak Budi dikatakan bergerak? Nah, untuk bisa menjawab itu, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi, Pak Budi dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Budi? Apakah dikatakan bergerak? Tas dikatakan bergerak juga melihat titik acuannya. Tas dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Tetapi jika terhadap Pak Budi, tas dikatakan tidak bergerak. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif, bergantung pada titik acuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Selanjutnya, perhatikan contoh soal. Randy berlari dari titik A ke titik B sejauh 150 meter. Kemudian berbalik ke titik C sejauh 100 meter. Berapakah jarak dan perpindahannya? Perhatikan gambar. Dari titik A
Randy berlari ke titik B sejauh 150 meter. Setelah itu, dari titik B, Randy berbalik lari ke titik C sejauh 100 meter. Nah, untuk menghitung jarak yang ditempuh Randy, yaitu panjang lintasan keseluruhan dari titik A ke titik B lalu ke titik C. Jadi 150 ditambah 100 sama dengan 250 meter. Kemudian untuk perpindahan, kita lihat posisi awal Randy di titik A dan posisi akhirnya di titik C. Berarti perpindahannya itu 150 dikurang dengan 100. Jadi sama dengan 50 meter. Nah, selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan. Apa itu kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sebagian besar orang menganggap kecepatan dan kelajuan itu sama jika tidak tahu tentang konsep ini. Coba sekarang Ibu tanya, speedometer untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Nah, ini contoh gambar speedometer. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Nah, sekarang untuk rumus matematisnya. Rumus menghitung kelajuan V sama dengan S per T, di mana V itu kelajuan, satuannya meter per sekon, kemudian S jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T waktu, satuannya sekon. Untuk rumus menghitung kecepatan, V sama dengan delta S per delta T, di mana V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, delta S itu perpindahan, satuannya meter, dan delta T waktu selama perpindahan, satuannya sekon. Untuk lebih memahami perbedaan kecepatan dan kelajuan, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan 25 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatannya. Oke, kita akan menjawabnya. Kelajuan atau V itu sama dengan S per T, atau jarak dibagi dengan waktu. Tadi, kalau jarak itu panjang lintasan keseluruhan. Berarti untuk S
100 ditambah dengan 50. Lalu dibagi dengan waktu, yaitu 25 sekon. Jadi 150 meter dibagi dengan 25 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Untuk kecepatan atau V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Delta S di sini itu sama dengan perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi 100 dikurang 50, kemudian dibagi waktunya 25 sekon. Sama dengan 50 meter dibagi 25 sekon, jadi sama dengan 2 meter per sekon. Arahnya ke timur. Contoh soal kedua, berapa kelajuan pelari jika ia menempuh jarak 600 meter dalam waktu 2 menit? Sekarang kita jawab. Diketahui S jaraknya sama dengan 600 meter. T waktu 2 menit. Kita ubah ke sekon jadi 120 sekon. Ditanyakan kelajuan atau V. Penyelesaiannya V sama dengan S per T sama dengan 600 meter dibagi 120 sekon, jadi sama dengan 5 meter per sekon. Sebagai tugas untuk kalian, Tia berjalan dari titik A ke titik B sejauh 6 meter. Kemudian ke titik C sejauh 8 meter, membentuk lintasan seperti pada gambar. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.